Hai, jumpa lagi di Ngobrol Malam semuanya. Teman-temanku semuanya, balik lagi bersama gue Rifdes. Oke, langsung masuk ke materi. Kita sekarang bahas soal kesetaraan gender menurut Islam. Setiap kali perempuan angkat bicara mengenai ketidakadilan yang mereka dapatkan, pasti ada aja gak sih orang-orang yang bilang mereka gak perlu protes. Karena katanya zaman sekarang hidupnya perempuan sudah enak, sudah diperlakukan dengan manusiawi dan sudah diberi kesetaraan. Tentu aja itu nggak benar kan? Seksisme dan ketimpangan gender adalah isu yang mengakar, yang nampaknya akan sulit hilang walaupun dunia sudah modern. Bahkan, secara nggak sadar kita banyak menormalisasi seksisme di kehidupan sehari-hari loh. Ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kok bisa sih? Hal ini disebabkan oleh akses, partisipasi, dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan dalam mencapai sumber daya. Pembagian peran tidak ada menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil, sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Dampaknya menurut gue pribadi ini besar ya. Kayak misalnya di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia is human capital akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja. Contoh yang ada di sekitar kita nih, misalnya bidang politik. Adanya pandangan bahwa politik itu keras, penuh debat, serta pikiran yang cerdas yang kesemuanya itu diasumsikan sebagai dunia laki-laki bukan milik perempuan. Sehingga area publik menjadi milik laki-laki, sedangkan area domestik menjadi milik perempuan. Bidang ekonomi. Masih sedikit pengakuan pada kaum perempuan ketika mereka sukses dan berhasil menjadi pelaku ekonomi karena masyarakat menganggap aktivitas ekonomi yang dijalani perempuan hanya sekedar sampingan, bukan kerja yang prestisius seperti yang dilakukan oleh laki-laki. That's right. Bidang dunia kerja. Dalam dunia kerja, perempuan harus berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka juga dapat menjadi tenaga profesional yang tidak kalah dari laki-laki. Sektor publik belum disiapkan menerima kehadiran perempuan sebagai leader pemimpin sehingga harus bersaing dan mampu menunjukkan bahwa perempuan tuh tidak hanya pantas sebagai istri dan ibu tetapi juga menjadi pekerja profesional. Bidang pendidikan nih, ketimpangan gender dalam bidang pendidikan dialami perempuan yang tidak hanya tinggal di pedesaan. Pemikiran bahwa perempuan bersekolah hanya untuk dapat membaca dan menulis saja, karena pada akhirnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut sangat menghambat kesempatan perempuan desa untuk berpendidikan tinggi. Dan yang membuat shocket adalah ternyata ketimpangan gender di Indonesia tuh tinggi loh. Pada tahun 2019 berada di peringkat 121 dari 162 negara. Wow, speechless ya bro. Skor G2 Indonesia bahkan di atas rata-rata dunia yang sebesar 0,436 poin. Ini gede banget say. Padahal menurut Islam ya, tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 memberikan gambaran pada kita tentang persamaan laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah dan aktivitas sosial yang menegaskan tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan. Dalam surat An-Nahl ayat 97 juga Allah menjelaskan tentang kehidupan yang sejahtera baik kaum laki-laki maupun sosial. Tidak ada balasan yang lebih tinggi dari apa yang dikerjakan. Kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwasanya Islam saja dalam hal-hal yang emang kita ada batasan kayak menghususkan cowok menggunakan ini, cewek menggunakan ini aja, tetap melihat bahwasanya cowok sama cewek itu setara loh. Dan kita tuh nggak ada yang kayak cowok tuh lebih tinggi dan lain-lain, bahwasanya perempuan tuh bisa jadi pemimpin. Sebenarnya ketika kita profesi Islam aja itu udah kayak cukup menjelaskan bahwasanya perempuan itu tidak seperti apa yang dilihat orang-orang yang memang selalu rendah daripada laki-laki. Dalam contohnya bermasyarakat, prinsip kesetaraan itu juga harus dijunjung tinggi. Utamanya adalah prinsip kesetaraan gender. Saat ini masih banyak masyarakat yang menolak seorang perempuan untuk menjadi pemimpin
serta memandang sebelah mata kemampuan seorang perempuan. Padahal, dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah SAW mewasiatkan untuk berbuat dan memperlakukan dengan baik seorang perempuan. Hal ini juga termasuk dalam hal memilih mereka sebagai pemimpin, serta mendengarkan usulan-usulan mereka dalam sebuah diskusi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita diskusiin malam ini. Teman-teman yang udah nonton, jangan lupa untuk terus ngobrol di Ngobrol Malam Semaunya setiap hari Jumat malam hanya di sini. Bye-bye.